Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Kembali lagi wabarakatuh. bersama kami, Yuli dan Ella. Bu Yuli, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, kita mau ngomong apa nih kali ini, Bu Yuli? Kita mau bicara tentang diskusi lah ya, Ah, eee, ah, Tentang apa tuh? setelah akhirnya sudah lebih seminggu ya, kita belajar di rumah dan mengajar di rumah. Ya, belajar dan mengajar. Jadi pengalaman luar biasa ya, apa namanya, jadi kita mau share lah beberapa hal yang mudah-mudahan bisa, jadi pengalaman juga buat yang lain. Mm-mm. Nah, ini Oke, menarik gimana karena Bu Ella? mungkin banyak yang kayak Bu Yuli ya. Maksudnya perannya, kalau saya kan hanya sebagai dosen, misalnya berarti hanya mengajar, ya kan? Bekerja. Alhamdulillah kita privilege ya Bu Yuli ya, dosen punya privilege untuk work from home ya, karena banyak yang lain yang enggak ya. Ya. Jadi kalau perannya Bu Yuli tuh sebagai apa Bu, guru juga di rumah karena seorang ibu, terus dosen juga mengajar di rumah juga. Itu kalau berbagi pengalaman nih, baru beberapa hari ini Bu Yuli, bagaimana tuh? Iya, sama jadi korprodi. Rekap ya. Rekap. Oke, jadi belajar dari beberapa hari ini ya, termasuk juga mendengarkan keluhan, apa namanya, beberapa, mahasiswa yang juga kebetulan alumni kita yang jadi guru gitu ya. Jadi ternyata belajar dari rumah ini ada beberapa isu juga gitu ya. Jadi bukan sekedar, kita tinggal di rumah terus kesannya nggak ngapa-ngapain, ternyata malah lebih Santai sibuk ya. ada di Iya. rumah ya dibandingkan, mengajar tatap muka gitu. Jadi mungkin kalau Bu Ella juga pasti dengar ya misalnya, mengenai bukan cuma guru ya, mengenai kita nih ada hubungan sama kompetensi kita sebagai pendidik sebenarnya. Mm-mm. Sebenarnya sih kita udah belajar mengenai ya misalnya kita bicara TPEC ya, Technological Teknologi. Pedagogical Content Knowledge itu, Yap. berarti ketika kita menggunakan teknologi kan berarti kita harus kan karakteristik materinya, tujuannya, siswanya. Nah, yang paling harus kita perhatikan lagi salah satunya adalah konteks juga gitu, konteks pembelajaran kita, Mm-mm. plus yang hal lain yang harus kita pertimbangkan sebenarnya sarana prasarana juga gitu. Nah, itu susah. Jadi ternyata secara teori sih, oh teknologi diintegrasikan sama materi, oh bisa ini dan Iya. itu. Jadi pertimbangannya bukan sekedar teknologinya aja gitu, oh keren-keren Mm-mm. pakai ini, enggak gitu. Jadi Mm-mm. beberapa hal harus kita perhatikan Banyak lagi, hal ya. terutama kaget ya karena kan mungkin apa namanya sistemnya belum siap gitu Betul. kan. Terus kalau kalau guru atau dosen ada juga yang ya mungkin nggak semua punya kompetensi yang sama kan Betul, terkait betul. penggunaan IT gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak mungkin memaksakan semua guru gitu atau semua dosen misalnya kita paksa untuk menggunakan satu platform yang sama. Misalnya dengan ketidaksiapan kondisi yang semuanya serba online gitu. Benar. Mungkin kalau ibaratnya ada apa ya, level-levelnya misalnya, oh ada yang, udah biasa gitu ya pakai Mm-mm. platform, e-learning entah, Moodle gitu, kemudian ada lagi yang pakai, Microsoft Teams ataupun Google Classroom yang sudah biasa, mungkin nggak Edmodo masalah. ya, Tapi psikologi untuk banyak ya. udah umum, sudah biasa pakai lah gitu. Tapi kalau untuk mungkin yang lain yang merasa susah gitu menggunakan itu, terus apa namanya, nggak ada waktu lagi untuk mengotak-ngatik karena ternyata ketika lockdown hari Senin, semuanya harus sudah jalan gitu. Jadi mungkin akhirnya yang sederhana aja. Jadi prinsipnya yang pertama tadi kita ngebahas kompetensi guru, dosen, atau kompetensi pendidik ya, kita bilang kita memang menyadari segala keterbatasan, kemudian kita juga harus tetap bisa beradaptasi. Jadi pertimbangan teknologi yang kita gunakan selain tadi ya karakteristik dan sebagainya itu yang harus kita pikirkan kita nyaman dengan itu gitu. Jadi jangan sampai teknologi kecanggihan kita kelamaan belajar padahal waktu harus terus kita tetap belajar tapi waktu terus berjalan. Jadi kita harus tentukan apa ya teknologi yang menurut kita nyaman. Nah bayangkan kalau misalnya ini jangka panjang gitu kan.
Ya kita nggak tahu ya ini jangka sampai kapan panjang, ya. iya, sampai kapan kan kita nggak Iya, tahu. iya. Terus akhirnya maksudnya kita kan berarti harus variasi gitu. Jadi mungkin kali ini kita cuma pakai WhatsApp yang kita bisa, kemudian besok mungkin email, besok lagi mungkin kita coba-coba belajar video call dan Google sebagainya. Jadi Classroom ya. kira-kira apa yang membuat Bapak aman, kemudian tetap ya memikirkan pembelajaran tetap harus menarik gitu, kemudian di samping menarik juga tercapai, biarpun yang dicapai mungkin tidak seperti tatap muka gitu. Jadi tolong turunkan standar pencapaian kompetensi ya. Jadi misalnya nggak mungkin Menarik nih, biasanya di menarik. kelas Ini kita. menarik. Iya, jadi misalnya di kelas kita bisa mencapai berapa indikator gitu ya sekali pertemuan. Iya. Mungkin itu saat ini yang kita harus tekankan adalah ini kita mau capai kompetensi yang mana, misalnya 1 atau 2, udah sedikit saja yang penting bermakna buat siswa. Gitu. Jadi saya pikir tadi poin pertama, isu pertama terkait kompetensi ya, karena kondisinya mendadak. Jadi kita tetap harus belajar dan beradaptasi, tapi sekali lagi pikirkan hal-hal yang sifatnya membuat kita nyaman, siswa juga nyaman gitu. Siswa Oh, kan juga sekarang sedang belajar teknologi akhirnya, biarpun mereka iya. sebenarnya Dipaksa sudah juga biasa ya. ya menggunakan teknologi, tapi mereka untuk yang lagi mungkin kesulitan gitu. Apalagi kalau udah mikirkan kuota internet ya, kasihan juga gitu. Iya, Kalau mahasiswa kan terasa berapa kali dosennya Zoom, 1 hari berapa mata kuliah gitu. iya. Kemudian ada yang punya kuota tapi jaringan internetnya terbatas Iya, benar-benar. gitu kan. Jadi kita harus peka dengan kondisi-kondisi itu untuk menentukan pilihan gitu. Jadi kompetensi ini terkait dengan mengintegrasikan teknologi juga, Ya, ilmu pedagogi juga, terus oke. ilmu kita terhadap konten juga gitu. Jadi semuanya terintegrasi, akhirnya kita memutuskan saya akan pakai ini gitu. Oke. Jadi saya pikir itu tuh isu yang pertama. Gimana Bu Ella? Jadi coba saya highlight berarti sesuai Hmm. pertama untuk guru ataupun dosen sesuai kemampuannya yang mudah dulu. Iya. Terus setelah itu karena kita tidak tahu nih sampai kapan, jadi mungkin sambil belajar ya kan, karena kita Iya. belajar ini sambil kita praktek sambil implementasi gitu. Jadi Iya. bukan yang kita belajar dulu nanti bulan depan baru apa praktek gitu ya Bu Yuli, maksud Iya. implementasi. Soalnya jadi apa ya dalam waktu yang sama kita belajar juga, praktek juga gitu kan ya. Jadi Mhm. apa Dan saya pikir belajar ya itu memvariasikan. saat inilah kita menjadi ini ya, menjadi apa Bu Ella? Menjadi Pembelajar ya. manusia pembelajar ya. Jadi Iya. Itu salah satu apa namanya apa sih indikator di STE tuh Bu Yuli. sama yang lain gimana gimana caranya. Iya betul betul. Dan emang harus jadi apa ya? Dan menurunkan ego juga nggak sih Bu? Maksudnya belajar itu kadang, Iya, ya kan? sama Oh, yang maksudnya, lebih muda, sama mungkin yang kita pikir, "Oh bisa ya, dia bisa, kita belajar tapi dari dia." tapi Jadi nggak terbuka. nggak menjadi jaminan juga loh Bu yang muda yang bisa. Ada yang senior lebih bisa. Nggak jaminan Ya, juga. intinya Oke. adalah, kita saling belajar ya, dan Ya. itu saya pikir, ya, open minded lah. Iya, lebih membuat ini ya. Halo? Selanjutnya apa, Bu? Ya, Ya, oke. maaf ya kita pakai Zoom nih jadinya Itu saya lagi hujan pula. koneksi ya. Oke, Next. nah terus, Tapi satu lagi, Bu. kita pindah gimana? Tadi, maksudnya kalau menurunkan standar ya, mungkin kalau dosen bisa ya, Mhm, maksud saya, karena kita mhm, bisa merubah, misalnya capaian saya bisa menurunkan mhm. itu gitu. Karena kita yang bikin asesmen sendiri dan segala macam. Nah, kalau guru, Bu. Ya, jadi, apa namanya, sebenarnya kan ketika guru mengajar dari kalau K13 ya, kompetensi dasar, kemudian di indikator gitu ya. Mm-mm. Nah, jadi saya pikir kan sebenarnya yang breakdown kompetensi dasar ke indikator itu kan sebenarnya kita ya. Iya, Nah, yang guru ya, disampaikan iya guru, kemudian itu kompetensi dasarnya itu kan minimal. minimal Jadi KD. saya pikir dengan kondisi yang tidak normal seperti ini gitu ya, kita akhirnya kan ada level gini, dia misalnya memahami, misal yang memahami. Mungkin kalau di tatap kelas memahaminya bisa mendalam ya, deep of knowledge-nya lebih mendalam ya. Iya, Tapi kalau memahami di level tatap muka ya udah berarti memang dengan waktu terbatas, dengan interaksi yang terbatas gitu ya. Biarpun nanti waktunya sama pun namanya interaksi online kan
apa Iya, ya, bahkan yang lebih rada tekstoil kadang. pemahaman iya. Jadi, kita nggak bisa berharap itu dan saya pikir itu nggak ada masalah ya, bahkan kita harus siap-siap semua ujian itu serba online, Dari kemudian rumah. nah heeh, jadi kita kita sudah tidak bisa lagi, apa namanya, berpikir idealis dalam konteks, jadi nanti siswanya dikasih tugas sebanyak-banyaknya, pokoknya indikatornya begini begini begini, harus tercapai dan sebagainya, dengan proses pembelajaran yang udah nggak sesuai lagi sama yang seharusnya kita lakukan, gitu. Karena yang kita desain adalah pembelajaran tatap muka, bukan pembelajaran fully online seperti ini gitu. Iya, jadi kayak harus reorientation gitu nggak sih, Bu? Adaptasi, iya. Akhirnya harus diadaptasi lagi. Oke, ada lagi, Bu? Oke, gimana Bu Ella? Yang kedua ya? Ya, yang kedua. Oke. Oke, yang kedua yang harus di-highlight adalah sebenarnya ada kaitan sama yang tadi yang kita bicarakan tentang kompetensi gitu. Ini sekarang kaitannya sama pembelajaran bermakna. Jadi poin kedua yang harus Meaningful dipikirkan learning ya. adalah Oke. meaningful learning experience ya. Jadi kalau kita lihat teori konstruktivisme dari Piaget atau teori transformatif dari Meziro ya, kita bisa ngelihat sebenarnya pembelajaran itu yang paling penting adalah siswa harus punya kesempatan mengkonstruksi pengetahuannya berdasarkan pengalamannya dan kehidupan sehari-hari. Oke. Termasuk dia punya kesempatan untuk mentransformasi nilai sama karakternya. Nah, jadi Misalnya gimana tuh? ya, jadi misalnya kalau misalnya kita ngasih tugas gitu ya, biasanya kan kita ngajar di kelas bisa lah, sebenarnya sih harus terkait dengan kehidupan sehari-hari. Tapi dengan kondisi seperti ini harusnya kita lebih buat jadi kontekstual dan menyenangkan. Jadi misalnya aktivitasnya, oke, amati pohon yang ada di sekitar kamu gitu. Misalnya kalau di kimia ya praktek asam basa, coba kamu lihat jenis-jenis asam yang ada di rumah kamu atau basa gitu kan. Jadi itu lebih Sabun ya. meaningful gitu, Ya, lebih ya, ya, ya. kontekstual dengan jadi Dengan kita belajar di rumah ya. dengan belajar di rumah. Jadi sebenarnya kita kan nggak home based learning juga ya. Kita cuma memindahkan. Jadi akhirnya kita Iya. cuma memindahkan classroom ke rumah gitu. Iya, ya. Betul, betul, Bukan betul. home based learning dalam arti kurikulumnya kita Iya, modifikasi ya, ya. enggak gitu. Iya, ya. Assessment-nya dimodifikasi enggak. Jadi akhirnya pembelajaran itu meaningless buat anak-anak. Jadi anak-anak cuma mikir yang penting tugasnya selesai. Oke. Hari ini guru ngasih apa, selesai, besok dikumpulin. Kalau mahasiswa tiap hari tugasnya dosennya Iya, ngasih tugas, besok iya. dikumpulin, ada lagi dosen yang besoknya minggu depan lagi. Jadi kalau dikumpulkan mungkin sebenarnya loading pekerjaan mahasiswa dan siswa jadi berat Banyak sekali ya. banget ya. Kalau iya, jadi saya pikir kita fokus dengan menumpahkan semua materi banyak blok gitu ya, terus ternyata nggak ada dampaknya buat siswa, Iya, kurang jangankan meaningful tadi karakter ya, kurang atau bermakna. nilai-nilai ya gitu. Bahkan pemahamannya aja nggak nyampe gitu. Jadi aja nggak sampai gitu. Jadi saya pikir materi sedikit saja bermakna, kemudian tugas tolong dipikirkan, bayangkan satu anak gitu ya, bisa dari pagi sampai sore. Nanti kita bicara orang tua nih ya, dari pagi sampai sore ini anaknya, kemudian kita tahulah checklist apa yang harus kita lakukan. Bagus sebenarnya gitu, tapi dia akhirnya kesan pertama setelah seminggu belajar anak saya ditanya capek gitu ya. Mana tuh Jadi testimoni? mungkin lebih capek. Iya, iya, iya. Dia malah jadi tidak menyenangkan ya, Bu ya. Iya, jadi ya itu yang penting tugas selesai. Jadi teknis sekali ya sifatnya Iya, iya. dibanding Asal kita mau selesai lihat bahkan. pembelajaran berwarna. Iya. Dan Oke. memang sih agak susah bekerja sama mendesain antar pelajaran. Jadi misalnya guru-guru berapa pelajaran kumpul, kemudian nih nanti kaitannya satu proyek aja tapi hubungannya dengan beberapa mata pelajaran ya. Cuma artinya mungkin bisa juga dibuat mappingnya bareng-bareng. Udah berarti pelajaran hari ini hanya ini, nanti matematika hari apanya, IPA hari apa sebenarnya. Jadi enggak, kalau sesuai jadwal memang berat, jadi semuanya Iya. Tapi emang itu long way, kayak maksudnya ditumpahkan ya. emang harus ada kerjasama ya, dan dari yang Bu, pemegang otoritasnya juga ya. Misalnya kepala Iya, sekolah ataupun memang MGMP-nya ataupun memang lebih iya. menterinya, Mas Menteri Pokoknya mungkin. kita harus, iya ini sih kita harus memprediksi nih kalau panjang nanti assess-nya gimana.
Ya kita harus memprediksi gimana caranya kalau semuanya bisa online, kalau enggak gimana gitu. Iya, infrastruktur kita juga masih Ya dipikirkan ya. kalau ada anak-anak yang mampu mungkin nggak masalah, kalau yang nggak Iya, mampu betul. gimana. Jadi belajar dari rumah ini akhirnya kita harus mengantisipasi ke depannya tuh kayak apa. Jadi ini masalahnya variasi metode, strategi guru gitu ya, sangat penting untuk mengkreasikan pembelajaran bermakna ini kan gitu. Jadi ada maknanya buat siswa. Kalau dulu di sekolah ada gurunya gitu. Nah ini sekarang ada ibu bapaknya gitu Nah, ini yang sekaligus mungkin orang tua nih. nanti kita pindah lagi ke isu selanjutnya gimana bapak ibunya pusing juga sebenarnya Ini saya menangani anak. lihat ada meme-meme gitu, Bu, yang bapak ibunya tuh udah kayak stres gitu. Ini lagi di tengah wabah, tugas anak lebih banyak. Ini yang bisa membunuh kayak tugas siswa bukan corona. Sampai lucu banget Iya. meme-meme. Tapi karena memang saking load-nya tuh memang banyak banget gitu, Bu. Iya, benar. Dan kan Nah, nggak semua makanya bapak ibu kalau misalnya orang tuanya maksudnya pendidik. alhamdulillah terdidik ya maksudnya, tapi kalau misal tidak, masa dia harus mengetahui tugas matematika, fisika, Iya, benar. iya kan gitu, mau les Dan susah. seandainya kayak misal karena udah belajar kimia aja ya, pas inget-inget sains IPA SD, ya Allah ini apaan lagi ya gitu. Nah iya kan, nggak Lupa-lupa semua khususnya orang ya. biologi gitu kan. Biologi, aduh apalagi ya gitu kan. Jadi harus belajar juga dan itu ya cukup menyita waktu dan energi ya. Jadi mungkin itu tuh yang kedua ya Bu Ella, pembelajaran bermakna saya pikir harus digarisbawahi ya. Jadi kesannya sih ini kok jadi kita menurunkan kualitas ya. Saya pikir bukan menurunkan kualitas, malah kita meningkatkan kualitas dengan kondisi seperti ini. Kita jadi punya fleksibilitas untuk menciptakan pembelajaran bermakna, bukan hanya fokus yang penting anak dapat nilai bagus, di drill dengan soal dan sebagainya gitu. Mungkin kalau saya tambahkan emang guru-guru harus kayak Ibu bilang tadi berkumpul ataupun berdiskusi, bukan berkumpul secara fisik ya. Mungkin kan bisa di grup WA ataupun apa gitu. Jadi memikirkan bagaimana ya caranya nih siswa supaya bisa pembelajarannya lebih meaningful tadi ataupun bermakna ya Bu. Jadi tidak hanya tugas gitu yang banyak. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir. Yep. Jadi yang terakhir itu adalah mengenai peran orang tua ya. Jadi kalau saya karena 2 anak, yang satu 6 SD, yang satu lagi kelas 1 SD ya. Jadi kalau yang kelas 6 mau ujian ya, jadi dia harus latihan soal dan sebagainya. Nah, tantangan besar ya buat orang tua gitu, karena pada akhirnya sebenarnya yang benar memang orang tua itu sebagai bagian dari learning community-nya pembelajaran ya, proses pendidikan. Jadi dia harus punya peran dalam proses pendidikan anak. Nah, itu akan menjadi tantangan buat orang tua yang terbiasa menyerahkan pendidikan anaknya sepenuhnya ke sekolah gitu. Jadi tapi di luar dari itu gitu, bukan sekedar menyerahkan semuanya, yang tidak menyerahkan semuanya juga menjadi tantangan gitu. Karena pelajaran anak SD aja seperti anak saya itu susah Kayaknya nggak sekali gitu. bisa menyerahkan semuanya kepada anak. Iya, terus kita ngajarin baca-baca lagi gitu ya. Saya tuh terbayang Bapak Ibu yang anak-anak yang orang tuanya mungkin apa ya ini materi apa gitu, kurikulum berubah udah jauh sekali, kemudian tugasnya susah, jadi mungkin itu bisa orang tua di rumah juga dia punya pekerjaan di rumahnya, apalagi kalau orang tuanya juga bekerja, atau sekalipun orang tuanya nggak bekerja, jadi ada waktu yang harus dia bagi untuk fully jadwalnya kan sama kayak jadwal sekolah gitu. Ada sih beberapa sekolah yang memodifikasi ya, jadi misalnya satu hari ini kita cuma bisa ngasih 2 pelajaran ke anak, ada juga. Tapi kalau yang semuanya sesuai dengan jadwal sekolah, berarti membayangkan anak itu sama aja kita mengajar anak dari pagi sampai sore baru selesai gitu. Nah jadi dan ada 2 hal kompetensi orang tua akhirnya yang harus kita garis bawahi ya. Jadi bukan guru dia aja harus punya kompetensi ya, orang tua jadi punya kompetensi. Jadi orang tua dalam kondisi ini, jadi dia harus belajar materi juga, ya kan? Dia harus baca-baca lagi gitu kan, baca textbook-nya. Nah,
Yang kedua, dia juga harus tahu Teknologi. karakteristik anak kan ketika Oh ya. mengkonstruksi pengetahuan kan nggak sesederhana itu gitu. Makanya banyak meme yang bilang, oh stres nih jadi naik darah dan sebagainya gitu ya. Karena nggak usah mereka yang saya aja yang biasa ngajar kayaknya rasanya kalau ngajar anak sendiri gregetan Oh ya, itu gitu saya ya. baca Jadi katanya I miss school karena katanya emaknya lebih galak daripada gurunya ngajarnya. ya Aduh. intinya memang jadi guru profesi luar biasa ya. Jadi mereka khususnya guru SD ya. Kalau saya merasakan biasa Ya, ngajar mahasiswa terus harus ngajar anak-anak ya. SD terutama. Cara ngajarnya beda, kemudian nanganinnya beda gitu ya. Jadi kalau Filza hafalan tuh harus sambil tidur-tiduran baru mau menghafal gitu ya. Masya Allah. Jadi ya apa namanya, saya pikir itu cukup jadi kita berharap orang tua berperan, tapi pada saat bersamaan karena kondisi seperti ini, Ya, orang tua dipaksa untuk meningkatkan yaitu kompetensinya ya, kompetensinya juga ya. kompetensi untuk belajar juga, belajar lagi. Karena Kemudian teknologi yang juga kedua gitu. Nggak semua iya, apa sih teknologi ya kan, teknologi kan misal dia harus upload-upload kan siswanya upload-upload, enggak anak kayak nggak gurunya. bisa. Ini Heeh. harus di-checklist-checklist pakai WhatsApp, pakai tanda panah, kan nggak semua semua juga bisa tuh kayak gitu. Terus ada lagi kita harus foto-foto, terus recording, terus upload, Masya Allah. Terus ada lagi, ini harus apa gitu, terus printer nggak ada. Jadi Oh apa, iya. saya pikir ya hal itu perlu dikomunikasikan ya, misalnya tidak memberatkan sekali semua orang karena pada prinsipnya kita kondisinya kan seperti ini gitu. Iya, Jangan-jangan betul. apa namanya itu yang membuat lelah kita malah akhirnya gitu. Iya. Mm-mm. Jadi itu sih Bu Ella, ada lagi Ya, itu saya cukup kayaknya kalau mau summary jadi panjang lagi. Ya semoga kita iya, bisa intinya cepat ya clear. kita kompetensi kita jadi dosen ya, jadi guru Sebagai atau jadi pengajar ya, dosen, kemudian belajar terus ya, heeh. pembelajar. Kemudian jangan lupa tugas kita itu mendesain pembelajaran yang menarik, terus bermakna ya. Mm-mm. Bukan berarti belajar harus selalu menyenangkan ya, tapi kalau nggak nyambung nggak sama anak-anak ya jadi meaningless aja gitu Iya. buat anak belajar seperti itu gitu. Jadi kalau belajar cuma buat tes ya nggak ada maknanya ya. Kemudian yang terakhir yaitu orang tua. Mm-mm. Ternyata kita juga Jadi memahami orang pembelajar tua juga mau orang tuanya. belajar juga jadi orang tua yang mau belajar gitu. Oke, itu aja. Terima kasih Bu Yuli obrolan kita hari ini. Semoga pendengar bisa mendapatkan insight ataupun semoga tidak stres dengan apa keadaan seperti ini ya. Maksudnya dengan wabah seperti ini kita juga apa ya berempati kepada yang apa namanya terinfeksi ataupun dan segala macam dan berhati-hati juga dengan diri menjaga kesehatan. Tapi tugas tugas juga tidak kalah banyaknya gitu ya. Semoga bisa apa ya menyeimbangkan semuanya ya Bu. Ya, siap. Gitu. Oke, terima kasih Bu Yuli semua. Oke, terima Assalamualaikum. kasih Bu Ella. Nanti Bu. kita sambung lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.